حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya la ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladhi bayyana lana al-haqqa min al-batil wal halala min al-haram wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibba'il kiram, belakangan ini beredar cukup luas, cukup viral di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Ada sebuah rumah makan milik seorang vegetarian dan seorang muslim yang menjual babi, rumah makan Panggangin. Dan yang lebih lucunya lagi, sang pemilik rumah makan ini yang muslim mengatakan, selama lo baik, apapun makanan lo ya nggak masalah, karena kita nggak perlu agama untuk menjadi orang baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut saya ini pernyataan yang sangat-sangat berbahaya. Ada beberapa hal yang ingin saya soroti dalam hal ini. Yang pertama, lo nggak butuh agama buat jadi orang baik. Ini ungkapan bahaya sekali. Ini doktrin yang berusaha ditanamkan kepada anak-anak kita supaya mereka nggak pedulikan nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama dikesampingkan karena agama bukan tolak ukur daripada kebaikan. Sebetulnya ulama sendiri, ulama syariah dari berabad-abad yang lalu, mereka sudah mendefinisikan apa sih artinya baik. Nah, jadi baik itu sebetulnya relatif. Terkadang kalau kita lihat menurut seseorang ini baik, menurut orang lain belum tentu baik. Menurut satu kelompok ini baik, menurut kelompok lain belum tentu baik. Tapi syariat ini tidak membiarkan baik ini menjadi sesuatu yang relatif. Syariat ini mendefinisikan apa itu artinya baik. Ulama mengatakan dalam kitab-kitab usulul fiqh, dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimaksud dengan baik adalah apa-apa yang mendapatkan pahala nanti di surga, mendapatkan pahala di akhirat, atau yang memang diizinkan oleh syariat walaupun tidak mendapatkan pahala. Jadi ulama usul fiqh mengatakan yang masuk kategori baik ini adalah hal-hal yang boleh, mubah, atau hal-hal yang bersifat sunnah, atau hal-hal yang bersifat wajib. Itu dikatakan sebagai hasan, baik. Di luar itu, seperti hal-hal yang haram yang menyebabkan seorang mendapatkan dosa nanti di akhirat kelak, maka itu masuk kategori qabih, tidak baik. Apapun itu, mendapatkan pahala berarti itu baik, mendapatkan dosa berarti itu tidak baik. Nah, ini patok yang diajarkan syariat. Jadi jangan dirubah-rubah. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, harus memandang dengan pandangan seperti itu. Itu harus dijadikan pandangan yang paling tinggi di atas segala-galanya. Apa yang diizinkan syariat berarti itu baik. Apa yang nggak diizinkan syariat berarti itu tidak baik. Apa yang diizinkan Allah dan Rasulnya berarti itu baik. Apa yang tidak diizinkan, yang tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya berarti itu tidak baik. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan anggota tubuh kita, Allah yang menciptakan apa yang ada di sekitar kita. Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih faham, Allah yang mengerti apa yang baik buat kita dan apa yang buruk. Manusia nggak usah jauh-jauh. Apa yang ada dalam tubuhnya saja dia tidak tahu. Penelitian kedokteran sampai sekarang belum tuntas meneliti tubuh manusia secara utuh, secara full, secara menyeluruh. Dari mana manusia bisa menyimpulkan mana yang baik, mana yang buruk kalau tidak kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jangan dipelintir. Tolak ukur, barometer baik, buruk bagi seorang muslim adalah agama, adalah syariah, adalah perintah Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan atau yang diizinkan atau yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sudah pasti itu baik. Dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka sudah pasti itu tidak baik. Ya, itu yang pertama. Jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita, sanak famili kita terpengaruh pandangan-pandangan yang berusaha ingin memisahkan
kehidupan kita dari nilai-nilai agama sehingga mereka bisa menilai baik seenaknya. Ketika barometer baik itu dilepas begitu saja, maka akan liar. Nah, Anda mengatakan baik, orang lain belum tentu mengatakan baik. Kelompok ini mengatakan baik, kelompok lain belum tentu mengatakan baik. Tapi ketika barometer baik itu dikembalikan kepada sudut pandang syariah, maka clear. Apa yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya itu sudah pasti baik untuk kebaikan, bukan cuma di dunia, dan kebaikan juga di akhirat. Nah, itu yang pertama yang ingin saya garis bawahi. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, jadi buat jadi orang baik ini apapun makanan lo nggak masalah. Wah, ini bahaya sekali omongan seperti ini. Karena dalam Islam itu ada konsep man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba wa man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Makanan itu mempengaruhi sikap seseorang. Bahkan makanan itu adalah bagian dari kebaikan itu sendiri. Ada kalanya seseorang itu bisa dikatakan baik ya dari makanan dia. Ada kalanya seseorang bisa dikatakan melakukan sebuah keburukan dari makanan yang dia makan. Jadi perbuatan makan itu sendiri bisa disifati baik, bisa disifati buruk. Kapan makan disifati baik? Ketika makan makanan yang halal dengan cara yang diajarkan oleh syariat, dengan adab akhlak yang diajarkan oleh syariat, maka makan itu menjadi baik. Tapi sebaliknya, kapan makan menjadi sebuah keburukan? Ketika makan makanan yang haram atau makan dengan makanan yang diperoleh dengan cara yang haram, maka itu menjadi buruk. Makannya saja sudah buruk, apalagi dampaknya. Nah, untuk dampaknya ulama mengatakan man akalal haram asad jawarihuhu syam abah. Barang siapa yang makan dari makanan haram, mau nggak mau, suka nggak suka, tubuhnya bakal maksiat. Makanan yang haram begitu dia makan, makanan itu nanti ada unsur-unsur yang bercampur dengan darahnya di tubuhnya. Darah itu mengalir ke kepala, darah itu mengalir ke tangan, darah itu mengalir ke kaki, darah itu mengalir ke bagian-bagian tubuh yang lain. Ada yang menjadi daging. Ketika darahnya mengalir ke tangan, tangannya akan enteng untuk melakukan yang haram, untuk merampas harta orang lain, untuk membalimi orang lain. Ketika mengalir ke kaki, kakinya akan mudah melangkah ke tempat-tempat yang haram. Ketika mengalir ke kepala, maka kepalanya akan mudah berpikir yang buruk, berpikir yang haram, suudzon kepada hamba Allah, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya mudah untuk melihat yang haram, telinganya mudah untuk mendengarkan yang haram. Itu dampak sya'am aba, mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau makanannya sudah buruk, makanannya sudah haram, apalagi babi yang sudah jelas-jelas diharamkan oleh syariah. Kata Islam sya'am aba, mau tidak mau perilakunya bakal jelek, mau tidak mau dia akan langgar perintah Allah. Bahkan nggak sampai di situ, dalam hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah jasadun ghudhiya bil haram. Jasad yang dikasih makan makanan haram, la yadkhulul jannah, enggak masuk surga, kata Rasulullah SAW. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka tempatnya di neraka, kata Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati ungkapan seperti itu, ungkapan yang sesat menyesatkan. Apalagi yang saya heran ini, sebetulnya dari dulu sudah banyak yang dagang babi. Kalau makan dagang babi di komunitasnya dengan dia menghormati umat Islam, itu mungkin masih wajar. Kita nggak pernah utik-utik saudara kita yang makan babi di provinsi-provinsi seperti Papua dan tempat-tempat lainnya. Tapi di Jakarta, tempat mayoritas muslim, di tengah-tengah muslim, Anda makan babi, Anda dagang babi, dan yang lebih jahatnya lagi dipublikasikan sedemikian rupa, dibuat seolah-olah makan babi itu sesuatu yang wajar, dan orang yang mengingkari orang yang dagang babi itu seolah-olah radikal, ekstrem. Ada apa kok tiba-tiba seperti ini? Jadi ini saya lihat memang diarahkan seolah-olah nanti pengen dibuat hal-hal yang haram ini wajar, pelan-pelan. Awalnya babi, nanti yang lainnya, nanti miras. Sehingga ketika ada orang yang mengingkari penjualan miras, oh radikal ini, ekstrim ini. Ketika ada orang yang mengingkari, ada orang yang dagang babi, oh ini radikal ini, ekstrim ini, oh itu nggak toleran itu. Ada apa? Asbahal munkaru ma'rufan wal ma'rufu munkara. Yang baik akan dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Ini ada proses untuk menuju itu. Makanya ini nggak bisa dibiarkan.
Apalagi Indonesia ini negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dijunjung tinggi di Indonesia. Salah satu nilai ketuhanan yang Maha Esa itu yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Itu final, tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga Anda yang secara terang-terangan tidak menghormati umat Islam yang ada di Jakarta khususnya, menjual secara terang-terangan seperti itu dan dipublikasikan sedemikian rupa, ini seakan-akan telah menantang umat Islam, kayak ngeledek, kayak sengaja. Jadi saya peringatkan, hati-hati. Dan tidak lupa pula saya peringatkan, orang bermaksiat itu memang kullu bani Adam khata'un, setiap manusia pasti punya dosa. Tapi ada golongan yang enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa al-mujahirun, terang-terangan, sengaja nantang. Yang itu nggak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih anehnya lagi, udah ada orang kayak gini terang-terangan jual babi di wilayah mayoritas muslim, seolah-olah dianggap sesuatu yang wajar. Yang lebih anehnya lagi, ada yang ngebela lagi. Yang ngebela ini yang lebih aneh lagi. Kemaksiatan seperti ini dibela. Ridha bil ma'siyah indal ma'siyah. Jangankan ngebela, rela saja terhadap kemaksiatan itu adalah bagian daripada kemaksiatan. Apalagi ngebela, ngedukung, hati-hati. Anda nggak makan babi, tahu-tahu dapat dosa makan babi. Gara-gara apa? Gara-gara ngebela orang yang jual babi. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu mari sama-sama kita jaga kebinekaan kita dengan saling menghormati satu sama lain, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Betul, Indonesia memang bukan negara Islam. Akan tetapi jangan lupa, Indonesia bukan negara syaitan. Indonesia adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Mari saling menghormati, mari saling menghargai, mari hargai apa yang namanya local wisdom, kearifan lokal, apalagi Jakarta dan provinsi-provinsi lainnya yang mayoritas muslim. Hormati mereka. Jangan ledek mereka dengan cara-cara seperti ini, karena umat Islam sudah muak diledek dengan cara-cara seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.